Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Rahma. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya berasal dari Kabupaten Barru. Kabupaten Barru memiliki moto hibrida, hijau, bersih, asri, dan indah. Merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pusat pemerintahan kabupaten berada di Barru. Berdasarkan letak astronomis, kota ini berada di antara 119 derajat 35 bujur timur sampai dengan 119 derajat 49 bujur timur dan 00 derajat 04 lintang selatan sampai dengan 05 derajat 35 lintang selatan. Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja, yaitu Kerajaan Barru, Kerajaan Tanete, Kerajaan Sopeng Riaja, dan Kerajaan Maluse Tasik. Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Barru adalah bahasa Indonesia. Menurut Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Barru, yaitu bahasa Bugis. Suku Bugis menggunakan dua cara komunikasi, ada secara lisan dan tulisan. Secara lisan, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa Bugis, dan sedangkan secara tulisan mereka memiliki aksara sendiri yang bernama Lontara. Bahasa Bugis adalah salah satu dari rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh suku Bugis. Bahasa tersebut banyak dipertuturkan di Sulawesi Selatan, terutama di Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Sidenren Rapang, Sopeng, Wajo, Bone, Sinjai, Pinrang, dan Parepare. Bahasa Bugis terdiri dari beberapa dialek, seperti dialek Pinrang yang mirip dengan dialek Sidrap, dialek Bone yang berbeda antara Bone Utara dan Selatan, dialek Sopeng, dialek Wajo juga berbeda antara Wajo bagian utara dan selatan serta timur dan barat, dialek Barru, dialek Sinjai, dan sebagainya. Ada beberapa kosakata yang berbeda selain dialek, misalnya dialek Pinrang dan Sidrap menyebut kata loka untuk pisang, sementara dialek Bugis yang lain menyebut oti atau uti. Adapun dialek yang agak berbeda yakni Kabupaten Sinjai. Setiap bahasa Bugis yang menggunakan huruf W diganti dengan huruf H. Contoh, Diawa diganti menjadi Diaha. Huruf C. Dalam dialek Bugis lain, dalam dialek Sinjai berubah menjadi SY. Contoh, Capa menjadi Syapa. Karya sastra terbesar yaitu Ila Galigo menggunakan bahasa Bugis tinggi yang disebut bahasa Torilangi. Bahasa Bugis umum menyebut kata menre atau manai untuk kata yang berarti ke atas. Sedang bahasa Torilangi menggunakan kata meneru. Untuk kalangan istana, bahasa Bugis juga mempunyai aturan khusus. Jika orang biasa meninggal, digunakan kata lele ripamasena atau mate. Sedangkan jika raja atau kerabatnya yang meninggal, digunakan kata malinrung. Bugis berasal dari kata toogi, yang berarti orang Bugis. Penamaan Ugi merujuk pada raja pertama kerajaan Tiongkok di Pamana, Kabupaten Wajo saat ini, yaitu Lasatumpungi. Ketika rakyat Lasatumpungi menamakan dirinya, maka mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai Toogi atau para pengikut dari Lasatumpungi. Lasatumpungi adalah ayah dari We Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu, ayah dari Sweri Gading. Lasatumpungi dan Batara Lattu pun sepakat menjodohkan anak-anak mereka dari pasangan Saweri Gading
Wecudahi lahir beberapa keturunan, salah satunya adalah Lagaligo. Ia kemudian dikenal sebagai sastrawan Bugis dengan karya sastra fenomenal Ilaga Ligo, sebuah epos mengenai mitologi Bugis yang ditulis di daun lontar dalam aksara Lontara pada abad ke-15. Jika dituliskan kembali dalam bentuk buku, maka kira-kira akan menghasilkan 9.000 halaman folio dan menjadi epos terbesar di dunia bersama kisah Mahabharata dan Ramayana dari India. Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO telah memasukkan Ilaga Ligo sebagai Memory of the War pada tahun 2012. Sekian penjelasan saya tentang bahasa Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.